dengan Belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kimia, yaitu sifat koligatif larutan ya. Sebelumnya kita melanjutkan pembahasan ini, kami berharap kiranya anak-anak dapat like, subscribe, dan juga kalau ada komen tolong diisi di kolom komentar, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berkaitan dengan mata pelajaran kita. Silakan, kami juga akan berusaha menjawab semampu dan juga berusaha untuk menjawab sebaik. Kepada yang sudah sahabat-sahabat anak-anak yang telah subscribe kepada kami, yang telah mendukung channel kami ucapkan terima kasih. Semoga channel kita tetap berlanjut dan tetap dapat memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat sekalian dan anak-anak Indonesia dan para pelajar di seluruh Indonesia maupun dimanapun berada. Oke, terima kasih ya kami ucapkan. Pada pertemuan ini kita mengetahui bahwa sifat koligatif larutan adalah merupakan sifat fisik ya. Artinya sifat koligatif itu adalah sifat fisik ya. Nah, jadi sudah satu sifat fisik suatu larutan. Jadi ada ketentuan itu larutan yang terlarut ya, terlarut. Nah, jadi grafit adalah sifat fisik suatu larutan terlarut ya. Jadi kalau kita ini yang bisa saja dia merupakan jumlah partikel ya. Nah, jadi tidak harus dia ini. Kemudian sifat koligatif ini tergantung pada banyaknya ya, banyaknya zat terlarut. Ini merupakan satu hal yang penting yang kita harus ketahui ya. Jadi kalau kemudian bagian-bagiannya, yang satu pertama adalah penurunan tekanan uap ya, sering dirumuskan. Yang kedua, kenaikan titik didih ya, ini sering juga delta TD ya, kalau di sini disebut ya. Kemudian ada lagi penurunan titik beku ya, penurunan titik beku ya, sering dianukan dengan F ya, F. Kemudian ada tekanan osmosis atau sering dinamakan begitu. Namun sebelum kita membahas sifat koligatif pada larutan ini, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian konsentrasi larutan. Ini penting ya, sangat penting di dalam hal kita mengetahui sifat koligatif daripada suatu larutan ya. Nah, kenapa? Karena ini berarti menyatakan ya banyaknya zat terlarut ya. Jadi kita harus, karena ini berkaitan dengan larutan ya, jadi kita harus mengetahui dulu konsentrasi suatu larutan dalam ya, banyaknya dalam suatu larutan. Bisa dilihat ya. Nah, ini untuk mencari ini kita harus diberikan satu rumus ya. Dalam hal ini yaitu pertama kali satu adalah untuk mencari konsentrasi ya, molaritas sering atau disebut dengan konsentrasi molar.
atau molaritas ini ya. Nah, ini yang disingkat dengan M A per ya ml. Rumusnya ya, kita pakai rumus dulu ya, jadi enak. Kali 1000 per volume. Ini rumus untuk mencari konsentrasi molar atau molaritas ya. Yang mana salah satu hal ini kita bisa nanti contohkan ya. Seperti umpama contohnya saya buat dulu di sini satu bentuk ya, sebanyak 4 gram ya. Sebanyak 4 gram NaOH. Saya cari dulu soalnya. Dia mempunyai ya, massa reaktif 40. Nanti saya jelaskan ya. Dilarutkan dalam, dilarutkan dalam 500 ml air. Ini mililiter ya, mililiter air bukan ME, nanti salah. Gimana caranya agak gede ini gitu. Nah, mililiter air ya. Jadi ditanya tentukan konsentrasi. Tentukan konsentrasi larutan. Nah, jadi kita yang konsentrasi larutan yang terbentuk. Nah, coba perhatiinlah dulu soalnya ya. Nah, ini sebuah soal yang sederhana. Kita langsung aja kita sebanyak 4 gram NaOH natrium bisa ml40. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bahwa bagaimanapun kita harus pakai rumus ini tadi. Saya bilang harus rumus MaMR kali 1000 per volume. Nah, kita udah tahu sebanyak 4 gram. Nah, berarti 4 gram dari NaOH ini berarti A-nya 4 gram. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa MR-nya udah tahu ya. Ini 40. Ini sudah ada. Nah, ya. Jadi 40 ini didasarkan kalau nggak salah itu jumlahnya gini nih. Caranya kan ini ada NaOH. Jangan nggak tahu kok ada dari mana nih bisa 40. Ini sama Na ini kan kalau kita massa Na ini itu AR ya. AR Na itu sebenarnya kan kalau kita lihat MR-nya ya, MR-nya itu Na itu 14 ditambah O ya. Ini Na, ini O kan 16. Ditambah sama kan ada H di sini. Hidrogen itu kalau salah 1 ya. Kalau kita lihat Na natrium ini kalau nggak salah 17 kalau nggak salah apa itu. Nanti caranya begitu ya. Nah ya, dalam hal kimia kita buka buku di kimia itu ada, tapi caranya mencarinya begitu ya. Jadi sekitaran kalau nggak salah kayak gini. Na berarti di sini O-nya kan kita tahu 16, NaOH ya. Sudah itu H itu hidrogen itu kalau nggak salah 1. Nah, sisanya ini adalah Na. Na berarti 17 ditambah berapa? 2 berarti Na itu 23 ya. Ini menurut aturan MR. Jadi dia jumlahnya adalah 40. Coba nanti dilihat di tabel periodik ya. Ini melihatnya adalah di tabel periodik ya. Nah, kayak gitu mas, saya kayak gitu. Jadi yang hasil ini kayak 10 ya. Nah, sekarang dilarutkan dalam 500 ml. Berarti 500 ml adalah volume mililiter ya. Nah, mililiter ini dalam liter. Jadi kita harus memahami dulu keadaannya, bagaimana caranya, berapa ini. Ya masukin aja ke sini. Ini udah dapet nih. Jadi A-nya 4 gram, ininya sudah ada juga di sini 40 gram sama kan, kali 1000 kali volumenya berapa? 500. Kita ini aja, jadi M-nya bisa dapat, ini kan 4 kali 1000 ya 4000. Nah, 4000 ya
nggak salah. Nah sekarang 4 kali 5 berapa tuh? Kalau jadi kita lihat, kalau dia lihat kalau nggak salah 4000 jadi 40 kali 500, ininya 3 kita. Nah 3 1 2 3 4 kali 5 berapa? 20. Kira-kira berapa? Coret ini. Jadi ada 4 per 20. Nah, bayangannya berapa yang 4 per 20? Caranya gini aja, 20 bagi 4 berarti 0 gitu kan. Berarti 0, berarti kan kalau kita asumsikan ke situ berarti sekitar 0,5 ya. Kalau kita lihat ya, bahwa ada bentuk yang begitu, kalau memang harus gitu kan 40 ya, 40 per 4 atau per 4 dari sekian. Nah ini kita perhatikan di sini ada mol ya, M ya. Jadi kita harus tahu cara menghitung daripada konsentrasi larutan. Nah kemudian kita lihat jika diketahui adanya saya ini dulu sebentar ya, jadi biar tahu. Jika diketahui, sama ada lagi di sini soalnya. Anak-anak perhatikan ini kan. Jika diketahui, nah ini ya, perhatiin lagi ya, soal lagi. Saya hapus di sini. Jika diketahui, ada massa jenis ya, sebetulnya massa jenis. Apa lambang massa jenis? Kita harus tahu nih, orang IPA harus tahu gini ya, lambangnya kayak gini ya. Lihat ya, lambangnya kayak gini. Terus dan dalam kadar persen. Dan dalam kadar persen ya, persen gitu. Nah, persen ya, jadi ada persen ya, maka molaritasnya adalah, nah berarti ada apa? Ada satu bentuk yang beda lagi karena ada massa. Jadi M, rumusnya adalah M sama ya. Ini kita taruh sini dikali persen dikali 10 per, ada pernya nih. Pernya apa? MR. Nah, MR ini singkatan dari mol massa, molekul, ya biar tahu juga relatif ya, MR ya. Jadi kalau AR itu massa, biar perbedaannya tahu, atom relatif. Artinya ya, biar saya kasih tahu ya, anak-anak bisa memahami maksud daripada soal. Kalau kita tidak tahu cara rumusnya ya susah nanti kita kan. Cuma contoh ya, saya buatkan contoh menyelesaikan dengan rumus ini. Contohnya saya buat sama dalam suatu tabel. Nah, ya tabel tentu tabel ya, tertulis HNO3. Nah, sama itu ya, 65%. Nah, berarti dan massa jenis kayak gini ya lambangnya. Saya ubah kasih lambang deh, nah, biar tahu, biar memahami. Dan massa jenis gram per gram ya, per mililiter ya. Kemudian MR nya, HNO3 itu sama dengan, diketahui MR nya itu sebesar 65. Nah, 65. Nah, jadi kalau kita bagaimana cara MR ini, ya mudah-mudahan kita bisa tahu. Contoh sama HNO3 ini ya, HNO3 kita udah tahu hanya 1. Sekarang kita mencari N 3, berarti 3O, berarti 3 dikali 16 kan, 3 dikali 16, 3 kali 16 kalau salah 48.
berarti 48 tambah 1 berarti berapa? 48 berarti kalau kita lihat sini 48 49, nah, sisanya adalah N. N itu ada sisa, berarti 65 dikurang 49, jadi ya caranya berarti benar kan? Wah ya benar. Jadi kalau kita lihat di situ ya, N-nya bisa di situ, bisa tahu lah MR-nya ya, caranya ya, kita kasih tahu caranya yang kita menentukannya. Oke, ini ditambah periodik, oke ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa di situ M tadi apa rumusnya? Nih, berarti kita tahu massa jenisnya adalah sebesar berapa, kalau salah itu 1,25 ya, dikasih tahu bahwa 1,25 mm per gram. Ini agak sulit kalau kimia kita nggak bisa tahu. Jadi kita tahu bahwa ini ada 1,25, tulis aja di sini 1,25 kali. Nah persennya berapa? Ini persennya, tuliskan di sini 65%. Nah, kali 10 per ml-nya berapa? 60. Ya, kita bisa mengetahui MR-nya berapa, kita lihat di situ. Kalau seandainya MR-nya diketahui 65, tapi saya lihat nanti dulu apakah ini 65, kita lihat tadi ya NO3, saya ulang lagi, ini 18, ini kan 1, berarti sisanya 16 ya, 3 48 3 kali 16 berarti 48 tambah 1 49 65 berarti 15 6 ya. Berarti kan kalau kita ambil dari sini 1 kali 16 ya benar 14 ya, oke benar. Jadi 60 bukan 65 berarti 63 ini ya. Saya koreksi ya supaya kita bisa terima. Nah dari sini kita kalikan aja 65% kali 10 kali ini ya, sama dengan pakai cepat aja, kali ini aja, kali ini 12,5 kali 65 per 100 gitu ya, bagi 63 ya. Kalau kita cara mengambilnya berarti kita satu-satu ini, tapi kita ambil satu-satu, akhirnya kita akan dapatkan nanti ya, supaya lebih ini akan didapatkan sekitaran 12,89 ya. Kalau perkaliannya ya pakai kalkulator aja biar kita lebih cepat ya untuk ini. Oke, tapi yang penting rumusnya Anda mengetahui cara berbicara tentang masalah rumus. Oke ya, selanjutnya ini sudah kita masuk kepada ada yang disebut namanya konsentrasi molal ya. Jadi ada lagi yang kedua, yang tadi yang pertama ya, yang kedua konsentrasi molal. Nah, tadi adalah molaritas, sekarang adalah konsentrasi molal atau disebut dengan bahasa kimianya molaritas. Jadi jangan lupa anak-anak ya, sambil kita membahas, sambil perhatikan, jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe ya, yang terus lanjut kita nontonnya sampai selesai. Dan jangan lupa ya, kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar dan share, dan juga pada teman-teman yang sudah selalu aktif, kami dari Bimbel Arif mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa kehadiran Anda dalam proses belajar online ini, kami mungkin tidak akan berarti apa-apa. Oke, makanya kita selalu berharap Anda menonton sampai habis ya, sehingga tahu. Oke, di sini kita menyatakan bahwa ada konsentrasi molal ya. Jadi konsentrasi tadi menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 1000 gram. Nah, itu maksudnya. Jadi banyak zat terlarut, banyak ya, banyak
Nah, banyak ya larut dalam 1000 gram. Ya, sudah ngerti kan? Nanti kalau gitu bagaimana cara rumusnya? M tetap A per NR kali ya 1000, nah, ya, dikali B ya, sama A 1000 sama kali kode B. Nah, A ini B ini, nah, saya lihat di situ. Ini massa yang terlarut, ini massa terlarut. Nah, jadi terlarut juga zat ya. Nah, jadi ada MR ini ya biasa tadi molekul relatif ya, nah ya. Nah, itu sudah M ini molaritasnya. Nah, kita sudah tahu dengan adanya rumus ini ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ya, kalau kita massa tetap dalam bentuk gram ya. Nanti lupa ya, gram saya kenapa kali tahu. Kita bisa melihat dari konsentrasi molal ini, yaitu kita dari rumus yang sudah kita adakan ya. Sekarang kita coba membahas satu soal yang berkaitan dengan molaritas ya. Contoh sebanyak 9 gram ya, 9 gram ya, sebanyak 9 gram glukosa yang mana diketahui MR-nya ya, MR-nya molekul relatifnya 180 jumlah glukosa ini. Glukosa itu jumlahnya sekian, dilarutkan dalam ya, dalam 200 gram air. 200 gram air. Nah, jadi yang ditanya tentukan molaritas. Tadi kita sudah tahu, di sini ada rumusnya. Ya, rumusnya kita. Ini rumus M sama dengan A. Ya, kita tulis aja dulu rumusnya. Caranya M molaritas ya sama dengan tadi A MR kali 1000 per B ya, oke gitu. Nah, bagaimana sih kita cara menerjemahkannya? Kita lihat sebanyak 9 gram, berarti kita tulis langsung ini A 9 gram ya. Kemudian di sini glukosa, MR-nya diketahui 180, kayak gitu caranya. Kemudian dilarutkan dalam 200 gram, berarti dilarutkan, berarti yang B. Nah, B berarti berapa? 200 gram. Nah, kan dapat kita. Kalau sudah dapat ini ya tinggal kita permudah aja. Berarti 9 per 180 dikali 1000 ya. 1000 ini sudah menjadi satu ketetapan ya nak ya. Karena dalam tadi nih baca di sini banyak zat terlarut dalam 1000 gram. Jadi sudah menjadi satu rumus ya, rumus abadi ya dalam bentuk kimia ya. Ini kita perhatikan B-nya berapa? 200 ya, gram. Nah, jadi sekarang yang ditanya adalah molaritas. Berapa molaritasnya? Kita ini aja 9 per 180. Ini bisa kita coret ya, biar enak. Nah, ya berarti kan kalau kita lihat di sini bisa aja kita lihat kalau dia dibagi 100 apa? Ini 9 kali 10 berarti kan 9. Kalau 180 dikali 2 ya kalau nggak salah 360 gitu kan. Berarti kan kalau ini berapa sih? 1 per 4 atau sama dengan 0,25. Nah, dapat kan kita untuk membahas tentang permasalahan konsentrasi molar. Nah, yang ketiga di dalam kualitatif larutan masalah konsentrasi sudah ya, kita tadi tentang ini saya hapus, coba lihat di sini dulu. Nah ya sudah ada
lagi namanya fraksimol. Ya, saya kasih ini dulu, fraksimol atau disingkat dengan X. Nah, yang ketiga ya, yang kedua konsentrasi molar, yang pertama tadi konsentrasi molaritas ya. Nah, sekarang fraksimol. Nah, fraksimol ini ada umpama fraksimol ada A. Nah, saya bilang A, berarti dia namanya X. Nah, gitu ya. Kalau umpama A berarti sama dengan XA. Dianggap ya, jadi sama dengan Na plus Na plus Na. Itu rumus ya, rumus yang umpama kalau dia fraksi mol B sama dengan ya XB gitu kan. Nah, berarti di sini juga kita buat NB. Nah, tetap kepada rumusnya Na plus NB. Nah, jadi ada rumus tersendiri. Jadi kalau kita nanti kita contohkan kan. Jadi kalau kita contohkan jadi tentang masalah fraksi. Sama contoh kita sebanyak 6 gram urea. Nah, Pak kita sini kita tulis dulu ya. Sebanyak 6 gram urea. MR-nya kita lihat di situ ada MR-nya umpama 60. Nah, berarti sudah ada MR. Dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, berarti sudah ada gitu ya. Hitung fraksi mol urea. Ditanya hitung fraksi mol ya, fraksi mol urea ya. Fraksi mol urea dan air. Nah, berarti fraksi ya, fraksi mol air ya, jangan nanti salah, fraksi bukan air ya, si mol air. Nah, berarti kita sudah ada satu bentuk contoh kimia. Sekarang kita cari dulu mol urea dan mol, salah satunya adalah kita cari dulu mol urea, mol air. Ini yang pertama. Yang pertama kita cari itu dulu biar kita mengetahui bahwa baru kita menerjemahkan dalam bentuk yang sangat ini. Sekarang kita lihat di situ ada mol sebanyak 6 gram urea. Berarti MR-nya ini. Nah, sekarang MR-nya. Sekarang di sini saya belum lihat ini H2O ya. Jadi H2O ini kita cari dulu MR-nya gram air. H itu MR H2O. Caranya bagaimana? Saya udah bilang tadi sudah melalui periodik. Ini H itu 1 ya, karena 2 jadi dikali 2 ditambah O itu 16, ingat saya ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 16 jadi 18. Nah, ini untuk ini nanti. Jadi kita di mana ditaruhnya nanti ya. Tapi yang penting kita tarik dulu bahwa ini MR. Jadi MR H2O itu adalah MR-nya berapa nak? Dapat 18 ya. Karena belum diketahui tadi ya. Tapi kita ketahui cara mencarinya biar memahami ya. Nah, sekarang mol urea 6 gram berarti 6 gram per 60 gram. Nah, berarti sudah bisa tahu tuh berapa ininya yang bisa kita simak ya, dibagi aja. Berarti berapa mol urea? 0,1. Kemudian ini juga dilarutkan dalam 90 gram air, berarti 90 gram. Tadi berapa ini MR-nya? MR H2O ya, dalam air. Berarti MR-nya berapa? 18. Nah, kita bisa cari ini kalau 90 bagi 18, kita coba ya. 90 bagi 18, coba kali 5. 5 kali 4. Oh ya benar, jadi 5 ya. Dapatnya 5 mol. Nah, dapat kan kita? Nah, sudah dapat. Ya tadi kita cari dengan umpama X urea ya, X urea. Nah, ya, urea sama dengan ini Na tambah Nb. Nah, ini set mol urea berapa? Kita anggap ya 0,1.
ya. Ditambah 0,1 ditambah 5 sama dengan titik. Fraksi molnya. Kemudian X air, fraksi ya. Ini fraksi mol. Saya nanti fraksi. Ini fraksi juga. Ya, yang ditanya sesuai fraksi mol ya. Nah, ini fraksi mol, fraksi mol. Nah, jadi tahu ya. Jadi berapa? Ya kita udah bisa fraksi mol air, X air berapa? X air tadi 5 per 0,1 ditambah 5 sesuai rumus. Nah, bisa kan? Dicari berdasarkan caranya ya tadi saya bilang kalau 0,1 berarti dapatlah kita di situ 0,0196 ya, 0,0196. Yang satunya di X air kita dapat apa 0,098 ya, 0,098. Kenapa? Caranya kan mudah. Ini kalau kita simak-simak ya kita harus 1 dibagi 5. Kalau ini kita lihat ya bahwa 0,1 ditambah lagi, kalau ini ya contoh kan 0,1 ditambah 5 berarti 5,1. Ini kita geser aja supaya kita ini berarti kan ini 1 ini 51 gitu. Berarti kalau 1/51 kan kita bisa kira-kira 0, berapa kan kalau kita lihat 0,51 ya, kita apa 1 dibagi 51 kan nggak bisa, berarti 0, kasih juga nggak bisa, 0 lagi kasih 100 ya, berarti kan 1 kali 51 nah, ya turun berarti bapaknya 9,490 berarti kan 9 di sini baru bisa. Nah jadi cara kayak gini upayakan sering dilatih ya supaya kita cepat untuk memahami tentang masalah ini. Nah, kemudian coba lagi kita ya, kita coba lagi tentang fraksi mol ya. Sering banyak kita soal kita akan baik ya. Lalu kimia ini anak-anak harus rajin ya, rajin sekali korek-korek, rajin sekali membaca dan rumus juga ya supaya kita tetap berhasil ya. Oke, kita soal fraksi mol ya. Nah, kita fraksi mol dulu satu lagi ya. Oke, tentukan fraksi mol. Nah, tentukan fraksi mol ya, fraksi mol glukosa ya, glukosa dan fraksi mol air dan fraksi mol air ya pada larutan glukosa, pada larutan glukosa 10% ya, mana ml glukosanya seperti tadi yang bilang 180. Nah, jadi tentukan fraksi mol. Berarti dia minta, artinya larutan glukosa 10% artinya dulu ya bahwa dia itu punya arti bahwa dia kalau kita artikan bahwa larutan glukosa artinya dulu ini soalnya larutan glukosa 10% ya, artinya ya adalah 10 gram nah, ya glukosa ditambah ya 90 gram air. Itu maksudnya, maksud soal ini. Jadi kalau maksud soal itu kita harus lihat. Jadi sudah bisa. Jadi kita jawab mol glukosa. Nah, berarti kan ml, pakai ml tadi. Saya bilang rumusnya kita tetap kepada rumus yang awal tadi ya. Kita tetap mengaji kepada rumus. Berarti ini 10 per berapa? Glukosanya 180 ya. Dapatlah kita ini 0,055 kalau nggak salah ya. Ya benar. Kemudian ada mol air. Nah, mol air tadi berapa? Kita lihat tadi. Kalau dia 9
per berapa? 180 atau kita sebut sini. Berarti ini 0,5 kalau salah ya. 9 per 18 0,5 ya. Benar kan? Oke. Sekarang 90 per 18 ya, air ya, dalam air yang besar 90 gram air. Nah, gram air, ml nya lupa kita, ml H2O tadi kan sudah tahu berapa? 18. Dari mana 18? Ya ulang lagi biar nanti tidak rancu di dalam ini ml nya. Ml ini ml apa? ml glukosa ya, ini 2 kali H ditambah 1 kali O. Kalau hanya 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 berarti 18 gram. Ini ml H2O ml nya ya, biar tahu aja caranya. Kebanyakan mungkin belum mengerti, tetapi dalam soal itu dijelaskan begitu. Jadi 90 per 180 berarti 5 dapat ya. Udah ngerti ya? 90 per 18 salah lagi. Oke, kita perhatikan di sini sudah dapat ini ya, kita tadi dia minta itu X glukosa, dapatnya berapa sini tadi? 0,055 per 0,55 ditambah 5. Setelah kita bagi ya, kita akan dapatkan 0,055 ya. Nah, dapatkan itu sekitaran 0,0109 pakai kalkulator nih. Jadi kita mempersingkat waktu ya. X air kita dapatkan tambah dari sini 0, caranya aja saya kasih caranya 0,055 jangan berarti 5 ya, air. Nah, 5 ya, 0,055 ya, 5 mol air kan, X air sama dengan berarti 0,0055 ya ditambah 5. Akhirnya kita nanti akan dapatkan sekitaran 0,0489. Nah, inilah kita sudah dapat menghitung tentang sebagian. Nanti kelanjutannya akan kita sambung lagi dalam penentuan penurunan tekanan uap, penentuan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, kita pelan-pelan ya nak ya, pelan-pelan kita menjangkau daripada kimia ini ya. Jadi masih banyak lagi ya, di dalam sifat kualitatif tadi kan sudah kita catat. Pertama kali saya ingatkan lagi, yaitu pertama kali adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih ya, sudah itu penurunan titik beku, kemudian tekanan osmosis. Tapi yang kita pelajari hari ini pada pertemuan ini adalah tentang konsentrasinya dulu, karena penting sekali konsentrasi itu, karena koligatif ini tergantung pada konsentrasi parutan. Oke, kita sudahi dan akhiri pertemuan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Salam dari kami bimbingan belajar Arif. Yang belum subscribe silakan subscribe agar terus bisa mengikuti channel kita, dan kepada yang sudah kami ucapkan terima kasih, dan terus kita belajar melalui media elektronik ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan lain. Jangan lupa like, subscribe, kalau ada share, kalau ada komen silakan di komentar ya, komentar. Oke, jumpa lagi pada lain kesempatan.